Langsung saja kawan, klik subscribe Yan Iwan Hasek. Selamat siang, berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Nah, teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman, kesempatan pada siang ini kita akan bahas kembali tentang updatean dari Pi teman-teman, yang mana untuk migrasinya yang kedua sudah berlangsung. Dan tentunya apakah kalian sudah masuk ke fase itu ataukah masih menunggu? Ada yang juga mungkin menunggu migrasi pertama, ada yang menunggu reward dari validatornya, dan juga mungkin ada yang menunggu dari migrasi kedua. Nah, untuk kali ini kita coba lihat, untuk saya sendiri sudah migrasi, tetapi ada sesuatu yang masih kurang sreg teman. Apa itu? Langsung saja kita bahas dari Pi. Oke teman, di sini kita coba buka dulu dari Pi teman-teman ya. Kita coba buka dulu dari Pi. Oke, di sini teman-teman kita bisa lihat ada nanti informasi terbaru tentang konsensus juga. Jadi kita coba bahas itu setelah saya buka ini. Di sini di bagian ini, di bagian balance, di bagian saldo yang dapat ditransfer ke mainnet. Ini sebelumnya kan saya ada saldonya teman. Nah, sekarang sudah dimigrasikan ke mainnet. Nah, ini yang dimigrasikan ke mainnet sudah semua teman ya, hampir yang belum dimigrasi hanya 72,12 Pi dari 406 ini. Jadi yang saldo yang kemarin bisa ditransfer ke mainnet itu akhirnya ditransfer 333,83 teman. Nah, kalau kalian sekarang cek pada bagian daftar periksa mainnet, nah ini harus teman-teman hijaukan semua teman ya. Nah, baik dari untuk aplikasi, buat dompet, konfirmasi dompet Pi, berkomitmen pada konfigurasi. Nah, ini ada gini teman-teman ya, hijau semua. Nah, yang terakhir di sini sudah terlihat status komplit, itu migrasi awal anak mainnet telah selesai dan 300 GB telah dikirim ke dompet. Nah, jadi ini sudah dilakukan migrasi yang kedua teman. Nah, untuk yang seharusnya kalau kalian sudah komitmen di dalam yang nomor 4 ini. Nah, teman-teman ya, kita coba klik ini. Nah, ini teman-teman harus perhatikan pada bagian persentase penguncian. Nah, untuk persentase penguncian saya sudah masuk di ranah migrasi teman. Nah, yang sebelumnya saya iseng aja, saya buat 3 tahun teman-teman, dan ternyata beneran 3 tahun untuk migrasinya itu dikunci. Dan di sini 90% itu dikunci 3 tahun. Sisanya 10% dari migrasi kedua ini baru bisa saya dapatkan ya, kurang lebih sekitar 2 mingguan dari hasil migrasinya. Nah, untuk yang 90% ini migrasinya itu dilakukan dan dikunci sampai dengan 3 tahun teman. Nah, jadi di sini kalau kalian membuat persentase penguncian pada fase keempat, maksudnya pada tingkatan keempat di dalam mainnet list ini, itu kalian benar-benar harus perhatikan karena sangat berpengaruh pada migrasi kalian yang kedua. Nah, seandainya kalian belum migrasi kedua, baiknya ini benarkan teman ya. Maksudnya di sini kalau misalnya ingin 100%, 50, 25, dan ini jangka waktu 2 minggu, 6 bulan, itu akan berpengaruh terhadap hasil migrasi kalian. Nah, contohnya saya di sini sekarang 2026 dan 90% saya lakukan seperti ini 3 tahun, dan ternyata setelah saya cek di dalam wallet seperti ini teman. Saya buka aja walletnya terlebih dahulu. Ini lihat di dompet teman ya, kita coba ke dompet. Oke, di sini kita masuk saja dengan ini teman ya, sidik jari, atau kalau kalian tidak ikutan tidak isi sidik jarinya, kalian bisa menggunakan password atau prase teman ya, menggunakan prase juga bisa. Oke, kalau sudah masuk dia akan memuat dompet seperti ini dan ditunjukkan langsung untuk wallet mainnet kita teman. Nah, di bagian wallet akan terlihat seperti ini kalau kalian sudah ada migrasi teman ya, dan di sini terlihat ada yang dikunci dan tidak dikunci. Nah, yang terkunci ini sampai dengan sesuai dengan persentase penguncian, dan yang seperti ini kelihatan gemboknya ini tinggal menunggu waktu tunggu 2 minggu teman ya, sejak diluncurkan ini. Nah, jadi kalau misalnya klik pada bagian migrasi, nah di sini akan terlihat ada sejarahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi benar-benar kalian perhatikan di dalam penguncian yang mainnet list nomor 4 tadi untuk kalian yang belum migrasi, agar nantinya ini akan bisa dipakai kalau kalian ingin cepat, baiknya itu gunakan 2 minggu aja. Kalau kalian ingin persentase lebih, kalian bisa langsung kunci dalam waktu yang lama. Nah, gitu teman ya. Nah, di sini
Yang pertama 10%-nya itu 29 dan sisanya adalah 90% itu terkunci. Nah, kita coba bedanya apa? Ini kan 6 Mei, ini 6 Mei, teman. Ternyata setelah saya klik yang ini, yang 10%. Nah, kita coba buka. Ini terlihat dari menunggu sampai 6 Mei, teman. Nah, ini benar-benar menunggu sampai 2 mingguan, 6 Mei dari tanggal dirilisnya migrasi. Nah, kalau yang nomor ini namanya juga yang di bawahnya terkunci sampai 6 Mei. Jadi benar-benar fix kalau kalian kunci selama 2 minggu ini akan terjadi. Ini 10%-nya. Kalau kalian buat yang lagi satu 90%, nah ini masih terkunci. Ini terlihat 6 Mei di sini, tapi kalau kalian klik ini, ini terkuncinya saya sampai 2029, teman. Terkunci sampai 2029. Nah, untuk saya sendiri, saya bersyukur sudah migrasi kedua, tetapi adanya penguncian yang cukup lama. Nah, memang sih itu kurang memperhatikan sebelumnya. Tetap penguncian asal-asalan aja, tetapi inilah menjadi resiko dan inilah menjadi komitmen kita terhadap penguncian yang kita lakukan. Nah, gitu teman ya. Jadi itu harus benar-benar kalian perhatikan sebelum migrasi kedua terjadi. Nah, kalau kalian ingin cepat, kalian klik aja pada bagian 2 minggu, ataukah 1 tahun, ataukah 2 tahun, atau 3 tahun, itu tergantung kalian. Nah, kalau saya sudah terbukti seperti ini, 2029, ini akan terkunci. Nah, jadi saya tunggu ini sampai dengan 2029. Dan di sini pun saya membuat penguncian, ada yang juga sampai dengan 2028, man. Ini 2028. Ini kalau saya klik pada bagian ini saya sudah sempat membuat penguncian sampai dengan 2028. Ini benar-benar saya buat sendiri kalau yang ini. Kalau yang tadi penguncian dari migrasi mining. Nah, ini dari migrasi mining di migrasi kedua. Nah, gitu teman ya. Jadi saya sudah mengunci kurang lebih sekitar 300 saya kunci teman ya di dalam wallet ini, dan tentunya yang migrasi pertama kalau kalian cek ini sudah terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, ini pada bagian mana ya? Kita coba cek di sini. Ini. Sebentar, saya klik berikutnya aja. Nih. Ini yang migrasi pertama. 21 dan 20. Sama juga saya membuat penguncian seperti ini teman-teman ya. Jadi pertama dapat token testnet, yang kedua maksudnya P asli, P mainnet 1 P, dan di sini 20 yang terkunci, 21 terkunci dan 20 yang terbuka. Kita coba klik yang ini migrasi tahap satunya seperti ini. Nah, ini tahap satunya itu di 30 Mei 2023 saya migrasi awal, jadi kurang lebih 3 tahun berselang sampai sekarang teman ya. Ini 30 Mei 2023, 30 Mei 2023. Kalau yang di atasnya, yang 21, kita coba klik. Ini 13 Juni 2023, jadi berselang cukup lama yang ini teman-teman ya. Lebih lama 1 bulan. Nah, itu mungkin saya membuat presentasi bagaimana dulu teman-teman ya. Itu sangat berpengaruh terhadap migrasi kalian. Nah, khususnya bagi teman-teman yang belum migrasi, silahkan perhatikan itu. Dan di sini kita coba lihat informasi terbarunya. Di sini ada informasi terbaru tentang konsensus, teman. Nah, yang sebelumnya tentang P request for comment sudah dirilis di bagian testnetnya P, dan di sini kalau kalian cek juga informasi terbaru sekitar 9 jam yang lalu tentang konsensus. Nah, seperti apakah informasinya? Kita coba terjemahkan. Para pendiri Pi akan sama-sama tampil sebagai pembicara di konferensi Konsensus 2026. Dr. Cendio Van akan menyampaikan presentasi yang mengeksplorasi bagaimana infrastruktur blockchain Pi, identitas verifikasi, dan jaringan yang terlibat secara global dapat mendukung produk berbasis utilitas serta model bisnis era AI. Dr. Nicholas Kokalis akan bergabung dalam diskusi panel tentang identitas manusia dan keaslian di dunia AI. Jangan lewatkan para pendiri di Konsensus Miami untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, itu teman-teman bisa nanti cek, mungkin ada di bagian AMA atau bagaimana teman-teman ya, nantinya dari founder kita, dari Cendio Van dan Nicholas Kokalis yang menyampaikan di dalam konsensusnya di 2026 ini di Miami. Oke teman, itu saja dulu untuk informasinya. Semoga informasi bermanfaat pada teman, khususnya teman-teman yang masih belum mendapatkan migrasi, baik migrasi pertama maupun migrasi kedua. Itu perlu kalian perhatikan yang
checklist mainnet list nomor 4 teman ya. Oke, itu saja, sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan tetap semangat. Semoga kalian segera migrasi. Bye bye.